Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, pagi-pagi luar biasa di cuaca cerah seperti ini ya. Mudah-mudahan kamu juga semangat dalam belajar. Ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan Naizam, kamu pimpin doa untuk kawan-kawan kami. Dulu siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana semuanya hadir gak? Hadir. Hadir? Hadir semuanya? Oke, alhamdulillah, berarti kamu semangat belajar kamu luar biasa. Hadir semuanya, tidak ada yang berhalangan tidak hadir, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, tidak ada yang apa. Alhamdulillah ya. Untuk kesiapan belajarnya sudah bersih, lantai kita, baju ada yang tidak masukin, oh ini baju Melayu ya, oke. Siap belajar, bukunya sudah, pena sudah di atas meja. Are you ready untuk belajar? Ready. Belajar, oke. Semangat, oke. Ya. Oke. Kita menyanyikan lagu kebangsaan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kalian, untuk menumbuhkan rasa patriotisme kalian terhadap bangsa Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan Mita dipimpin kawan-kawannya ya untuk kita menyanyikan lagu nasional. Ya, silakan Mita. Ya. Semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Ya. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, ya, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai interaksi bangsa asing dan perdagangan di awal Masehi. Dan nanti kita bicarakan kontribusinya interaksi bangsa asing itu terhadap perkembangan budaya, perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Oke. Kita satu sama lain itu ada interaksi dimulai dari individu dengan individu
lainnya. Diri kita sendiri dengan orang lain. Dimulai dari masyarakat. Bahkan negara pun juga melakukan interaksi. Beda negara, beda masyarakat, ya. Dalam hubungan antar negara, ya, biasanya ada perdagangan, ya, ada interaksi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Misalnya Indonesia dengan Cina dengan India. Kita dari dulu sudah dikenal banyak memiliki kekayaan alam, rempah-rempah. Itu termasuk negara asing itu ingin membeli hasil dari alam Indonesia, termasuk rempah-rempahnya. Mereka memiliki apa, Bu? Ya, mereka memiliki sumber daya alam yang lain. Jadi sumber daya alam yang lain, ya. Jadi mereka ada namanya pertukaran barang dengan jasa. Pertukaran barang dengan jasa. Itu interaksinya. Di awal Masehi kita itu sudah melakukan interaksi dengan negara asing, dan nanti akhirnya berpengaruh terhadap perkembangan agama Buddha, agama Hindu di Indonesia. Itu yang agama yang pertama kali. Kalau dulu itu kita sudah mempelajari bab selanjutnya sebelum interaksi bangsa asing, bahwa kita itu dari lahir dari masa prasejarah, ya, dari masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian menetap, yang mereka bercocok tanam, sudah pada memiliki rumahnya masing-masing, dan mereka juga memiliki kepercayaan. Mulai keyakinannya, ya, kepercayaannya apa? Ya, ada yang percaya dengan roh nenek moyangnya, roh leluhurnya. Ada roh dengan roh nenek moyangnya. Ada yang percaya dengan benda-benda yang mereka anggap itu memiliki kekuatan magic, ya. Itu keturunan keyakinan masyarakat pada masa prasejarah. Akhirnya nanti berkembang pada awal Masehi, ada interaksi dengan bangsa asing. Jadi akhirnya mereka juga selain melakukan perdagangan, ya, usaha, itu juga ada mereka juga mengembangkan kepercayaannya, keyakinannya disebarkan ke negara lain. Ya, nanti ada gambarannya bahwa mereka itu kok sampai ke Indonesia, ya. Indonesia ini daerah tempat transit terbaik, ya. Tempatnya itu strategis kalau dilihat dari letak geografisnya. Indonesia itu letak strategis untuk melakukan perdagangan, ya. Tempat pelabuhannya, tempat berkumpulnya para pedagang itu adalah di Indonesia. Yang dari Cina, yang dari India, mereka berkumpul di Indonesia. Ya, paham sampai di sini? Ya, ada apakah Bu, mereka melewati apa? Mereka ada yang melalui jalur darat, ada mereka melalui juga jalur laut. Kalau jalur darat namanya itu Jalan Sutra, ya. Melalui Jalan Sutra, mereka dari India datang ke Indonesia melewati beberapa daerah dengan melalui jalan darat. Jauh, Bu, ya jauh. Tapi interaksi itu tidak memungkinkan satu negara ke negara lain untuk dilewati oleh para pedagang. Oke, ya. Oke. Sekarang kita akan melihat gambar yang relevan dengan perkembangan agama Hindu Buddha, ya. Kita melewati jalur darat, jalur laut. Bagaimana itu, ya, gambarnya, ya? Kita lihat dulu sebentar. Lihat dulu, ya, gambarnya.
lihat-lihat gambar pelajaran ini. Kamu simak ya. Nanti teori-teori masuknya agama Hindu ya, kita lihat gambarnya ya. Ini ada gambar yang pertama, ini adalah gambar Candi Borobudur di Indonesia. Ini gambar Buddha, ini gambar Dewa Siwa, agama Hindu. Jadi ada yang membedakan, ada yang membedakan agama Hindu dengan Buddha? Ada. Salah satunya apa kalau agama Buddha? Nggak pakai baju, sama-sama ya, itu pakai baju juga itu. Ini kalau ciri khasnya ini seperti ini tangannya ya. Ini adalah Siddhartha, lambang agama Buddha ini ada Siddhartha Gautama. Yang ini ada ularnya, itu adalah Dewa Siwa dalam agama Hindu. Ini sama nih, sama seperti ini. Ini agama Hindu, Dewa Siwa, dewa tertinggi dalam agama Hindu. Nah, kita kalau kita punya Tuhan, punya ya ini ya. Ini agama Buddha. Ini gambarnya masing-masing juga ini banyak. Ini gambarnya macam-macam gambarnya di sini ya. Ini yang ada di Candi Borobudur. Kita lihat lagi gambar selanjutnya ya. Ini Siddhartha Gautama yang ada di Candi Borobudur. Ini Candi Borobudur juga ya. Nah, ini Siddhartha Gautama, gambar-gambar yang berkaitan dengan Hindu Buddha. Ini salah satu stupanya ya, stupa dari agama Buddha. Kita melihat di sini. Lihat gambar-gambarnya. Ada sejarahnya, sejarah agama Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya ya. Setelah melihat gambar ini, yaitu akan memberikan pertanyaan ke kamu. Pertanyaan ke kamu. Bagaimana agama Hindu Buddha ini masuk ke Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan, Husna. Dengan melalui jalur penyebaran perdagangan laut dan darat menjadi negeri utama. 2. Adaptasi dan akulturasi budaya. 3. Perkembangan sistem pemerintahan. 4. Pengaruh budaya. Banyak ya menurut kamu ya? Ya, itu melalui jalur perdagangan laut dan darat. Maksudnya perkembangan agama Hindu dan Buddha itu melalui darat dan laut, jalan sutra, jalan darat tadi ya. Mau berapa hari Bu? Ya berhari-hari dari India sampai ke Indonesia. Kalau kita sudah males ya, tapi mereka memiliki visi misi untuk menyebarkan agama Hindu Buddha. Mereka juga menjalankan perdagangan mereka. Jadi ada beberapa keuntungan mereka menjalankan perjalanan dari India ke Indonesia. Terus yang kemudian yang kedua, pertanyaan kedua ya, apakah agama Hindu Buddha itu hanya disebarkan oleh sekelompok masyarakat saja? Apakah ada beberapa yang menyebarkan? Coba, siapa yang bisa menjawab? Silakan tunjuk tangannya tinggi. Siapa? Silakan dijawab. Tidak, karena masih baca, maksudnya Hindu Buddha di Indonesia selain melalui perdagangan yang disebarkan oleh para pedagang juga. Agama Hindu Buddha juga disebarkan oleh para ksatria atau tentara yang melarikan diri ke Indonesia akibat peperangan India. Oke, jawabannya sudah betul ya Sila ya. Jadi tidak hanya disebarkan oleh sekelompok masyarakat saja. Agama Hindu Buddha itu tidak hanya disebarkan oleh sekelompok masyarakat Hindu Buddha, sekelompok masyarakat, tapi ada beberapa golongan masyarakat yang menyebarkan agama Hindu Buddha sampai akhirnya berkembang. Ya, sampai akhirnya berkembang di Nusantara, sampai berkembang di negara
negara Asia. Awalnya dari India, agama Hindu dari India, Buddha dari India. Mereka dibawa bukan hanya sekelompok masyarakat, ya. Ada golongan-golongan tertentu. Misalnya tadi menurut Sila tadi sudah membaca, ya, sudah membaca. Dari sumber bacaan yang dia baca itu ada beberapa teori, ada Waisa, ada Ksatria, ada Brahmana, ada golongan dari arus balik, ya. Itu yang menyebarkan agama Hindu. Selanjutnya, Ibu mau bertanya lagi kepada kamu, apakah masih ada peninggalan agama Hindu Buddha di Indonesia sampai saat ini, sampai sekarang ini? Siapa yang mau menjawab? Ada? Silakan tunjuk tangan. Apakah masih ada? Masih? Coba jelaskan, coba Reta. Masih adanya itu di mana? Apakah memang ada bentuknya khusus? Apakah memang ada perhatiannya dari pemerintah atau masyarakat atau dari pemerintah daerah untuk membuat cagar budaya seperti itu? Apakah memang ada sampai saat ini? Ada? Ada ya? Ada. Contohnya di mana, Rita? Di Jawa Tengah. Itu yang jauh sekali, di Jawa Tengah, antara Provinsi Jambi dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah apa peninggalannya? Oh, Candi Borobudur. Candi Borobudur itu, ya. Itu Candi Borobudur. Walaupun kamu belum ke sana, tapi kamu sudah tahu bentuknya yang seperti apa tadi, ya. Candi Borobudurnya itu ada di Jawa Tengah. Ada lagi peninggalan lain? Ada enggak? Ada enggak, anak-anak? Candi Muaro Jambi yang paling dekat di sini. Walaupun dekatnya itu ada berapa jam kita ke sana, ya? Antara Sungai Gelam dengan di Muaro Jambi di sana. Walaupun di sini Muaro Jambi juga, Kabupaten Muaro Jambi juga. Ada berapa jam kita ke sana? Nggak sampai setengah jam lebih, ya. Kita perjalanan mungkin hampir 2 jam, 2,5 kita baru sampai ke tempat percandian. Sudah pernah ke sana? Sudah? Memang ada bentuknya candinya? Ada. Bagus? Suka, ya? Itu adalah ikon terbaik dari Muaro Jambi. Kebanggaan kita. Apakah ada perhatiannya dari pemerintah? Ada, ya, dirawat, Bu. Sekarang saja kalau ke Candi Muaro Jambi nggak boleh kita makan di pelataran di daerah percandian, ya. Kalau dulu masih boleh itu di bawah-bawah pohon. Sekarang nggak boleh lagi, ya. Main sepeda-sepedaan. Kalau sekarang nggak boleh lagi. Ada yang dekat-dekat kemarin liburan ada ke sana? Nggak ada. Terus ada berapa tahun ke sana? Semenjak perpisahan SD. Ya. Kalau dulu itu kita makan-makan di dekat percandian, ya, itu bawa sepeda, makan ngumpul di situ. Itu dulu boleh, sekarang nggak boleh lagi. Harus di daerah yang di luar pagar percandian. Karena memang itu pada momen-momen tertentu, hari-hari tertentu, di hari keagamaan mereka, itu mereka akan bersembahyang di area percandian. Ada yang Hindu di sini, ada yang Buddha. Karena itu candi Buddha, itu candi Muaro Jambi. Ada yang Buddha? Tidak ada, ya. Jadi belum tahu, ya, seperti itu. Jadi mereka itu sekitar tahun 2000 berapa? 2000-an mungkin kamu belum lahir, ya, 2008 atau 2009. Itu ada beberapa biksu dari seluruh Asia Tenggara itu ketika hari raya, ya, hari raya Waisak itu pernah yang ke sana, ya. Rame-rame, ya, itu luas kan itu, ya. Itu mereka beribadah di situ, ya. Rame, dan itu adalah ikon terbaik dari provinsi kita, dari kabupaten kita. Kalau kita itu sudah cinta itu, walaupun
selanjutnya kita nonton video lagi. Tolong kita kerjasamanya untuk kamu melihat, menyaksikan ya. Inilah keasikan kita kalau kita belajar IPS ya. Kita bisa menonton video ya. Kita nonton video dulu. Selanjutnya. Bentar ya. Kita saksikan, kita lihat video yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha, yaitu teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di kepulauan Indonesia. Anak-anak, coba kalian amati gambar ini. Gambar tersebut menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati wilayah perairan kepulauan Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain kain sutra, rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat di Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Masyarakat di Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontrak hubungan di antara keduanya. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Berikut ini beberapa teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Pertama, teori Waisak. Teori Waisak dikemukakan oleh N.J. Fromm. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Menurut Edison, mulai dari sini pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, teori kesatria. Ada tiga pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan kesatria. Yang pertama, menurut C.C. Menurutnya, para kesatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia.
Bantuan yang diberikan oleh para kesatria ini sedikit banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinannya itu, para kesatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu Buddha kepada keluarga yang dinikahinya tadi. Selanjutnya, berkembanglah tradisi Hindu Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Pendapat yang kedua dari Mo Verdi. Menurutnya, kesatria dari India yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Pendapat yang ketiga dari J.R. Mond. Menurutnya, sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori Brahmana yang diungkap oleh J.P. Van Leur. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. Yang terakhir, teori arus balik yang diungkapkan oleh F.D.K. Bos. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Demikian anak-anak pelajaran kita kali ini. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas pengaruh Hindu Buddha terhadap. Oke, ya, sudah? Sudah menyimaknya? Sudah. Jelas? Oke, ya. Jadi kita sama-sama setelah kita melihat dan menyaksikan video tersebut, informasi penting apa yang kamu dapat dari video tadi? Coba Pak informasi pentingnya, apakah ada yang mencatat? Apa yang kamu dapat tadi, informasi yang disajikan di video tersebut? Coba. Mungkin Reta bisa menjawab. Reta, informasinya apa? Informasinya apa? Walaupun hanya sesuai, pasti kamu juga mempunyai pemikiran itu yang disampaikan di video itu apa? Coba silakan dikemukakan. Silakan. Mengenai apa? Teori masuknya budaya Hindu Buddha di Indonesia. Oh iya, teori tentang masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Selain itu, apa yang didapat? Informasi tadi dari video yang disajikan di depan. Mungkin kelompok insan ada yang bisa disampaikan informasi pentingnya apa saja? Coba. Apa tadi yang disajikan tadi? Apa yang dibicarakan tadi di dalam video? Maksudnya agama Hindu Buddha di Indonesia itu ada 4 teori. Oh, maksudnya agama Hindu Buddha itu ada 4 teori. Coba teori apa saja? Teori Waisak, Ya, teori Sakya, ya, teori Brahmana, heeh, sama teori arus balik.
Oke, bagus sekali ya. Itu informasi yang kita dapat secuilnya. Ya. Ada beberapa teori, ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori yang disajikan dalam video tadi. Masing-masing teori itu ada kelebihannya, ada kekurangan. Benar? Ya, selain itu apa yang didapat? Informasi yang disajikan di video. Coba kelompoknya Marsila, Fitrio, Rona, dan teori-teori maksudnya agama Hindu. Apa yang kamu dapat dari video yang disajikan di depan? Walaupun hanya ada secuil mengenai apa. Kamu menyimak tadi dengan baik. Coba silakan. Apa yang disajikan? Arista, silahkan dijawab mengenai teori ya, teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Sudah jelas belum mengenai 4 teori tadi? Jelas? Ya. Iya, salah satunya teorinya teori apa? Teori Waisa. Teori Waisa. Siapa teori Waisa itu? Waisa itu apa sih? Kan ada Waisa, ada kesatria. Ya. Waisa itu apa? Para apa? Ayo, katanya tadi sudah jelas ya. Teori apa? Teori Waisa tadi dibawa oleh para pasukan tentara, apa yang terdidik dalam ahli agama atau bagaimana? Atau pedagang? Waisa. Kenapa? Oh, para pedagang yang dari India itu menyebarkan agama Hindu Buddha. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Oke, berarti kamu sudah paham ya mengenai teori-teori, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihan Brahmana itu apa ya? Karena dalam peninggalan candi itu Bu, peninggalan agama Hindu Buddha itu Bu, ada prasasti. Dalam prasasti itu ditulis menggunakan huruf Pallava, menggunakan bahasa Sanskerta Bu. Dan bahasa Sanskerta sama Pallava itu Bu, kadang-kadang hanya kaum Brahmana yang hanya bisa mengartikan, memaknai kalimat dari bahasa tersebut. Itu salah satu kelebihan atau kekurangan dari Brahmana. Kelebihan atau kekurangannya? Kelebihannya ya. Itu salah satu kelebihannya. Jadi masing-masing tadi di video tadi sudah dijabarkan bagaimana itu masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Bahkan jalur lautnya, jalur daratnya melewati negara mana saja, ke Sri Lanka ya, Kamboja, baru sampai masuk ke Indonesia. Naik pesawat aja jauh Bu, apalagi naik darat. Naik darat mereka menggunakan apa Bu kendaraannya gitu ya. Padahal pada zaman dulu, kalau sekarang sih pakai motor bisa. Ada orang Sri Lanka masuk Indonesia pakai motor? Enggak, pakai apa biasanya? Pakai bus, pakai mobil yang melalui darat ya. Pasti juga melewati juga ada tahap-tahapnya. Nggak cukup 1 hari 2 hari sampai ke Indonesia. Mereka melewati jalur laut juga melalui pelabuhan. Ya, itu sudah dijelaskan di video. Nah sekarang kita lihat lagi gambar. Kita lihat gambarnya mengenai peninggalan kita lihat, kita cari lagi ya peninggalan bentuk-bentuk peninggalan agama Hindu Buddha ya. Kita lihat di sini. Apakah sampai sekarang itu juga masih ada ya peninggalan agama Hindu Buddha
masih ada. Ini gambar apa? Gambar pertama nih? Candi. Candi? Candi apa? Prambanan. Candi Prambanan. Bentuknya berbeda dengan Candi Borobudur ya. Candi Borobudur itu agama Buddha. Ya. Kalau Candi Prambanan ini adalah peninggalan agama Hindu. Kalau yang ini apa? Yang kedua, agama Buddha. Candi Prambanan masih ada sampai sekarang? Masih ya. Dan ini kita lihat, ini gambar patung Buddha ya. Di sini ada juga banyak sekali ini peninggalan agama Hindu Buddha. Nah di sini kita lihat ini candi apa? Belum tahu. Apa sih Bu? Ini peninggalan coraknya ini kayak apa namanya? Kayak suasana di Bali ya. Bener nggak? Kalau orang Bali itu biasanya tuh di atasnya apa di depannya itu ada kayak relik bangunan itu, bener nggak sih? Iya, di sekitar kamu ada yang bangunan seperti itu? Ada ya, sampai sekarang? Iya, ada. Kita lihat lagi gambarnya seperti apa sih? Nah, bangunan seperti ini juga. Nah, gimana ini candi ini? Ini sebelah ini Candi Borobudur ya. Kita lihat lagi. Beda bangunan yang dari antara Hindu dengan Buddha. Kalau Hindu itu ada lanjutan-lanjutan begitu ya. Kok bisa secantik ini sih bangunannya, padahal zaman dulu nggak ada batu bata. Bener nggak? Ya. Iya. Tapi seninya tidak kalah dengan karya seni zaman sekarang, bener nggak? Kalau sekarang itu candi ada nggak yang terbangun sendiri? Nggak ada. Zaman dulu ada bangunan candi, padahal itu masih awal-awal Masehi. Agama Islam belum ada di sini. Agama Kristen belum ada di sini ya. Bangunannya cantik apa enggak ini ya? Ini sering dijadikan tempat wisata juga. Ya. Iya. Nama lainnya apa sih candi ini? Candi Prambanan? Candi Sewu. Ada 1000 candinya. Iya. Candinya ada 1000 macam, 1000 bentuknya. Itu ada ceritanya ya, ada ceritanya. Nah, ini ada agama selain itu. Nah, ini masih banyak mengenai bangunan Candi Prambanan. Nah, ini namanya Candi Prambanan. Cantik ya. Kapan bisa ke sana itu kan? Nah, ini Candi Borobudur. Nah, iya, bisa kamu membedakan Borobudur dengan Candi Prambanan? Bisa dong, Bu. Ini termasuk candi Hindu ya, seperti ini ya. Hindu apa Buddha? Hindu. Nah, ya seperti ini Hindu ya. Yang tinggi-tinggi menjulang itu Hindu. Yang seperti ini Buddha. Ya, ini ada patung Buddha. Siddhartha Gautama. Itu yang menyebarkan agama Buddha dari India. Nah, patungnya ada. Macam-macam bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini salah satu bentuk candi Buddha. Ini candi Buddha apa candi Hindu? Candi Hindu ini ya. Ini candi Hindu ini nah ya. Kalau candi Hindu itu bentuknya macamnya kayak di luar negeri itu ya. Apa namanya? Tinggi menjulang tapi bentuknya ada relik-reliknya seperti itu. Kalau Candi Muaro Jambi sudah tahu bentuknya ya. Gimana bentuknya? Ada reliefnya tidak kayak Candi Borobudur? Candi Prambanan. Gimana bentuknya Candi Muaro Jambi coba? Hah? Luas? Halamannya luas, terus dia dalam satu candi dengan candi lain itu jadi satu atau terpisah-pisah? Terpisah-pisah ya. Terus bentuknya dia itu juga agak kita lihat dulu di sini ada Candi Muaro Jambi. Kita lihat dia seperti apa ya. Candi Muaro Jambi. Kita lihat.
Apakah ada di sini? Apakah sama dengan apa yang kamu lihat kemarin? Sama nggak? Berarti kamu pernah foto di sini? Pernah? Wih, pernah ya. Ini pernah ya, bentuknya itu dia bertingkat kecil tapi dia tersusun rapi seperti batu bata, benar nggak? Iya, itu loh arsitekturnya zaman dulu. Sebelum nenek kita lahir, buyut kita lahir, itu sudah ada bangunan Candi Muaro Jambi. Para kita sudah ke sana? Belum, ya Allah. Enak besok kita ya, perpisahan kita ke sana besok ya. Wih, pakai odong-odong kita ke sana. Ya, oke. Tapi kalau ada yang di depannya itu ada patung Ganesanya, patung dewa gajah itu ada gajahnya itu kan? Pernah ada kamu lihat di situ? Yang ada gajahnya di depan. Di mana ya itu ya? Apa di sini? Kayaknya beda. Kan bentuknya ini beda-beda ya. Kita lihat ya satu-satu ya. Oke. Ini beda bentuknya ini sama yang di ada gajahnya ini ya. Kalau yang gajah itu dewa Ganesha katanya. Yang ada apa nih? Hidungnya panjang, ada belalainya itu. Ya. Kayaknya di sini lah, tapi itu kan sudah di apa namanya ya? Nah ini bentuknya yang besar, candi yang besar. Bagus nggak? Bagus. Nah, kita lihat lagi. Paling kalau kesini kita foto-foto ya. Ya. Nah ini kenapa banyak orang berpariwisata. Nah ini adalah Ibu tunjukkan siapa yang belum ke Candi Muaro Jambi. Inilah bentuk Candi Muaro Jambi. Bagus ya. Nah ada bapak-bapak yang berfoto di situ. Ya. Nah biasanya ini tempatnya untuk orang syuting gitu ya. Di Jambi TV untuk orang nari-nari ya di sini. Karena Ibu pas dulu berkunjung di sana itu pernah yang syuting di situ juga banyak di situ nari-nari ya. Oke, ini yang kesini yang Ibu belum pernah ini salah satu bagian dari Candi Muaro Jambi. Ada yang pernah ke sana? Belum. Tapi ada di situ. Ya, tapi Ibu belum pernah ke sana. Ibu pernah ke candi-candi yang ini juga Ibu belum pernah ini ke sini ya. Bagus tempatnya. Sudah paham? Sudah tahu? Nah, ini luasnya. Luas enggak? Luas. Ini salah satunya ini adalah di antaranya ini ada di Sungai Batanghari. Nah, ada yang Ibu foto di sini adalah Desa Muaro Jambi. Ini jalan masuk ke Candi Muaro Jambi. Di pelatarannya. Nah, ini adalah para biksu. Tahu namanya biksu ya? Ini adalah kaum Brahmana, benar nggak? Kaum terdidik dari agama Buddha. Kalau agama Kristen namanya pendeta ya. Kita ustaz ya. Nah ini patungnya. Iya, kamu pernah ke situ ya di sini. Ada patungnya ya. Ya, ada patungnya. Kalau lihat seperti ini bagus ya. Nah ini tempatnya. Ibu suka di foto-foto di sini nih ya. Dari kemarin ya. Nah ini salah satu jembatannya. Nah, oke sudah tahu. Kita lihat lagi kita sudah cukup untuk menonton gambarnya. Udah paham ya? Iya, berarti nama-nama candi kamu sudah tahu di mana letaknya. Candi apa namanya Prambanan tadi di Jawa Tengah, Candi Borobudur di Magelang ya, dan banyak lagi. Candi Muaro Kampus, termasuk Candi Muaro Jambi. Kenapa sih cuma di daerah tempat itu Bu? Di Sungai Gelam kok nggak ada Bu candi? Ya, mungkin di situ di sana dulu tempat pusat pemerintahan atau pusat pendidikan agama Buddha pada masa kerajaan Hindu Buddha di provinsi Jambi. Nah, oke, selanjutnya kamu
Ini kamu kerjakan LKPD-nya dengan baik. Supaya untuk lebih memahami lagi materi yang disajikan. Ya, silakan. Diisi ya. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompok kamu. Silakan dikerjakan dengan baik, dibaca materinya dengan baik. Kamu tulis saja ya. Sesuai dengan petunjuknya kamu isi LKPD tersebut dengan baik dan berkolaborasi, bekerja sama dalam satu kelompok. Silahkan dibaca materinya, instruksinya, kemudian kamu kerjakan ya sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Berkolaborasi, bekerja sama dengan satu kelompok. Materinya dibaca.
question. Ya, kamu juga tulis itu ya pekerjaan dan masing-masing dari itu sudah disampaikan. Harus balik. Terus balik menjelaskan dengan aktif dan ada kesulitan ya dalam menjawab. Ada.
siap untuk presentasi? Siap. Oke. Ini sudah separuh jalan, sudah selesai semuanya. Sudah? Kita sudah selesai semua belum? Kelompok Irsa? Satu lagi ya. Kelompok Reta berapa lagi? Sudah. Kelompok Sila? Sudah. Kita tunggu dulu kelompok Sila. Jadi sebenarnya ketika presentasi berlangsung semuanya menyimak. Ya, semuanya menyimak. Tapi kalau masih ada yang belum jelas, boleh kamu bertanya. Ya, para kita. Boleh kamu bertanya, boleh memberi tanggapan, ya, beri saran, kritik yang membangun, ya, bisa. Siap presentasi berarti silakan mulai dari kelompok Marsila dan kawan-kawannya nanti maju ke depan. Oke, sudah siap. Kelompok Irzam sudah selesai. Semuanya sudah selesai, siap untuk berpresentasi di depan. Dan ketika satu kelompok maju ke depan untuk presentasi, yang lain itu menyimak dengan baik. Kalau belum jelas, masih ada yang belum jelas, boleh kamu tanyakan dengan kelompok tersebut, ya. Memberi saran atau kritik yang membangun. Ya, oke, Ibu panggil sekarang kelompok Marsila, Rika, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya yang akan menjelaskan teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia yang akan dibacakan oleh Marsila. 1. Waisa mengungkapkan bahwa proses masuknya agama Hindu ke Buddha ke Indonesia. Kelebihannya ada interaksi sosial antara perdagangan. 2. Ksatria, jika agama Hindu Buddha dibawa masuk oleh kaum ksatria tentara. Kelebihannya dukungan dari Prof. Dr. J.L. Mons. 3. Brahmana dibawa oleh kaum Brahmana karena kaum terdidik atau ahli agama Buddha. Kelebihannya adanya prasasti berbahasa Sanskerta. 4. Arus balik, pelajar Indonesia mempelajari agama Hindu Buddha dan kembali ke Indonesia. Kelebihannya lebih efektif karena rakyat berinisiatif sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada yang tanya. Sudah begitu silakan. Oke, nanti sebelum ditutup sama yang makan nanti boleh kawan-kawan moderatornya silakan siapa yang mau memberi pertanyaan, ya, memberi tanggapannya. Oke, silakan kelompoknya Reta dan kawan-kawan silakan maju ke depan. Ya.
Dari keempat teori yang menjelaskan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, tuliskan kesimpulan hasil diskusi kelompok dan sumber lainnya yang telah Ananda lakukan secara menyeluruh. Teori mana yang paling relevan? Jelaskan. Teori Waisya. Menurut teori ini, penyebaran budaya India dilakukan oleh pedagang melalui jalur laut, yang dimana perdagangan pada masa itu sedang berkembang karena jalur sutra yang menghubungkan India Tiongkok melalui jalur laut dan melalui wilayah Nusantara. Buatlah analisis tentang teori masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Teori Waisya, pedagang, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori Waisya adanya interaksi sosial antara pedagang India dan masyarakat lokal. Kekurangannya, kesulitan untuk mempelajari ajaran agama Hindu dan Buddha. Teori Satya, penjelasan prajurit India, kelebihan dan kekurangannya. Kaum Ksatria menunjukkan rasa semangat dalam berpetualang seluruh dunia. Kekurangannya, para Ksatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori Brahmana, penjelasannya kaum Brahmana memahami ajaran agama Hindu-Buddha karena tergolong sebagai kaum terdidik. Kekurangannya, terdapat ajaran Hindu kuno yang menyebutkan jika kaum Brahmana tidak boleh menyeberang lautan serta meninggalkan tanah airnya. Teori arus balik, penjelasan penduduk Nusantara yang belajar ke India untuk belajar agama Hindu-Buddha dan kembali ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Kelebihan dan kekurangan. Keberadaan Prasasti Nalanda mengenal pembangunan wihara untuk para pelajar di wilayah kerajaan Sriwijaya yang hendak menuntut ilmu di India. Kekurangannya, orang Indonesia kalau itu tergolong pasif untuk memiliki inisiatif dalam mempelajari agama sendiri. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanyakan? Kelompok lain ada yang bertanya? Apakah sudah jelas? Boleh memberi tanggapan atau saran, kritik, silakan. Silakan, Irzam. Kalau boleh tahu teori kesatria tadi yang baca kurang jelas, dijelaskan sekali lagi bisa? Teori kesatria, ayo silakan. Kelebihan dan kekurangan. Kaum Ksatria menunjukkan rasa semangat dalam berpetualang ke keseluruhan dunia. Kekurangannya, para Ksatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Terima kasih Irzam ya. Yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kelompok Husna dan kawan-kawannya, silakan kamu mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan disimak ya. Silakan disimak. Nanti kalau Tika masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan dengan kelompok yang berpresentasi. Silakan memberi saran dan kritik. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok kami yang akan dibacakan oleh Husna, Wahid, Asta, dan Irzam. Dari keempat teori yang menjelaskan maksudnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, tuliskan kesimpulan hasil diskusi kelompok dan sumber lain yang telah Ananda lakukan secara menyeluruh. Teori mana yang paling jelas? Jelaskan. Teori Waisya. Karena menurut kami, teori ini adalah penyebaran budaya India yang dilakukan oleh pedagang India melalui jalur laut. Perdagangan pada masa itu sedang berkembang karena
sutera yang menghubungkan India, Tiongkok melalui jalur laut. Buatlah analisis tentang teori masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Teori pertama, Waisya. Penjelasan. Menurut teori ini, penyebaran budaya India dilakukan oleh pedagang India melalui jalur laut. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kasta Waisya cenderung kesulitan untuk mempelajari ajaran agama Hindu dan Buddha. Biasanya bahasa ini bisa dibaca oleh kaum Brahmana. Kedua, arus balik. Teori arus balik menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang kebudayaan Hindu-Buddha Indonesianya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, teori arus balik cenderung lebih efektif karena masyarakat berinisiatif sendiri datang ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sedangkan kekurangannya, banyak orang Indonesia kala itu memiliki inisiatif dalam mempelajari agama sendiri. Teori ketiga, Brahmana. Penjelasan. Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana karena diundang oleh para penguasa Indonesia. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori Brahmana adalah adanya prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang bisa dibaca oleh kaum Brahmana. Kekurangan teori Brahmana adalah terdapat ajaran Hindu kuno yang menyebutkan jika kaum Brahmana tidak boleh menyeberang lautan serta meninggalkan tanah airnya. Teori keempat, teori kesatria. Teori kesatria mengungkapkan jika agama Hindu-Buddha masuk Indonesia dibawa oleh kaum kesatria. Kelebihan, adanya informasi dukungan dari Prof. Dr. J.R. Jones yang mengungkapkan bahwa kaum kesatria mengalami kekalahan perang pada abad ke-4 hingga ke-6. Kekurangan, para kesatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok Reta, bagaimana? Apakah sudah jelas? Boleh memberikan saran, kritik atau tanggapan? Silakan, Reta. Bagaimana? Kenapa? Sudah jelas semuanya? Oke, dari kelompok Marsila, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada tanggapan, kritik, saran? Sudah? Pas? Oke, ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih anak-anak hebat Indonesia ya. Oke. Selanjutnya kamu presentasi sudah ya, kita ambil kesimpulan dari pelajaran yang kita dapat hari ini adalah kesimpulannya kita mempelajari tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha. Sudah bisa menjelaskan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu kamu ya peserta didik, kamu bisa menjelaskan teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kamu bisa menyebutkan teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha. Kemudian kamu bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Sudah bisa? Sudah. Jadi kesimpulannya pelajaran hari ini adalah mengenai teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dan untuk mengulas pelajaran tadi ya, Ibu supaya kamu lebih paham ya, Ibu tanya kamu salah satu di antara kamu untuk menjawab pertanyaan Ibu sebentar ya. Oke, silakan Pak Stabik, coba sebutkan 4 teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teorinya ada 4. Teori pertama teori Waisya, teori kedua teori arus balik, teori ketiga teori Brahmana, dan teori keempat teori kesatria. Oke, bagus sekali. Selanjutnya coba kepada siapa ya? Nadinda,
Waisya. Ya, mengenai teori Waisya. Melalui perdagangan. Jadi para pedagang yang menyebarkan agama Hindu-Buddha. Iya. Oke. Selanjutnya satu lagi ya, mengenai teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya. Ada salah satu ya teori yang menyebutkan bahwa ada begitu banyak antusias warga atau para pemuda atau warga negara Indonesia yang ingin mempelajari agama Hindu-Buddha ke Indonesia, ke India ya. Setelah itu mereka memiliki ilmu yang cukup, kemudian mereka kembali ke Nusantara, kembali ke Indonesia untuk menyebarkan kembali agama Hindu-Buddha. Setelah mereka dapat ilmu ya, itu namanya teori apa? Coba Marsila, teori apa? Dari teori 4 teori tersebut. Oh iya, teori arus balik. Oke ya, berarti sudah paham mengenai teori maksudnya agama Hindu-Buddha dan Indonesia. Oke, seperti penjelasan dari video, kemudian dari materi yang Ibu bagi ke kamu, ya, kesimpulannya kita belajar tentang teori maksudnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya, kamu bisa menjelaskan, kamu bisa paham ya mengenai teori-teori itu dan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari teori-teori tersebut. Oke. Untuk minggu depan ya, kita mempelajari tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi setelah masyarakat Indonesia mempelajari agama Hindu-Buddha, ada yang menyebarkan, ada yang berdakwah ya, kalau kita tahu Islam ada yang berdakwah, ada yang apa ya, memberi ilmu ya, mengembangkan, menyebarkan, kemudian muncul satu kerajaan ya. Untuk lebih jelasnya kita pelajari minggu depan. Oke, jadi Ibu tanya kepada kamu bagaimana pelajaran hari ini, sudah paham? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kamu happy belajar IPS? Happy. Oke, mana semangatnya? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa semangatnya terus menyala, semua masuk seperti tadi ya. Belajar semangat, semuanya semangat. Katakan kamu sehat, kamu bahagia, kamu berubah atau menjadi lebih baik. Oke, sebelum Ibu tutup pelajaran ini ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan Izam dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini itu akan mudah kamu ingat sepanjang hari, akan berkah dan itu akan bermanfaat untuk kehidupan kamu selanjutnya. Silakan Izam dipimpin doanya. Ibu siap. Berdoa mulai.
kelas. Dan kita akan beristirahat. Dan Ibu akhiri